Bapak Ibu, kalau kita lihat keadaan kita hari-hari ini, tambah baik atau tambah tidak baik, Bapak Ibu, keadaan ekonomi ini, dunia ini, tidak baik gitu ya, tidak baik. Segala sesuatunya udah tambah mahal. Dolar sudah menyentuh 17.000, saya ingat tahun 98. Ada krisis moneter, ada kekacauan yang luar biasa, suku bunga bank naik tinggi sekali, semua orang menabung, nggak ada perputaran uang, harga di mana-mana susah, antri makanan di mana-mana. Mungkin ada beberapa anak muda yang nggak mengalami itu. Dan hari ini sepertinya dunia juga tidak akan baik-baik saja lagi. Pertanyaannya adalah, bagaimana Bapak Ibu dan saya? Apakah orang Kristen nggak kena krisis Bapak Ibu? Kena krisis Bapak Ibu? Siapa yang salah ini Bapak Ibu? Orang Kristen atau orang bukan Kristen? Nggak usah cari kambing hitamnya Bapak Ibu, nggak usah menilai orang lain, nggak usah menilai situasinya, tetapi mari kita belajar dari firman Tuhan. Bapak Ibu, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama itu kita tidak tahu ceritanya kenapa Tuhan akhirnya berkata kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada hujan selama 3 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ternyata sebelum pasal ini, jadi pasal 16, itu Bapak Ibu bisa lihat bahwa ternyata ada seorang yang jahat sekali, dia melawan Tuhan dan kemudian meninggalkan Tuhan, dia menikah dengan seorang ratu namanya Isabel, dan dia orang Kanaan, dan kemudian mereka menyembah Baal. Nah, siapa Baal itu? Baal itu adalah dewa hujan Bapak Ibu, dewa kesuburan, dan itu yang menjadi penyembahan yang terjadi di Israel sana. Jadi, orang-orang Israel sudah tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tetapi beribadah kepada Baal. Karena mereka merasa bahwa ekonominya akan aman-aman saja karena Baal ini adalah dewa kesuburan. Hidupnya di sana itu mereka tidak punya perairan, jadi hidupnya bertahan dengan hujan. Jadi kalau hujannya banyak, mereka bisa hidup. Jadi mengendalikannya dengan mereka akhirnya meninggalkan Tuhan karena rajanya meninggalkan Tuhan. Kemudian Tuhan datang kepada Elia dan berkata, saya tidak akan mendatangkan hujan. Bapak Ibu, hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari bagian ini, boleh next. Apa yang menjadi sandaran Bapak Ibu dalam hidup Bapak Ibu hari-hari ini? Apa yang menjadi pegangan hidup Bapak Ibu hari-hari ini? Memegang Tuhan atau memegang pekerjaan, jabatan, atau apa saja yang sedang Bapak Ibu dan saya hari ini yakini membuat Bapak Ibu aman, tenang. Hari ini kita melihat sebuah keadaan di mana orang-orang Israel digoncang Tuhan, ekonominya diporak-porandakan. Kenapa? Karena mereka mengandalkan yang namanya dewa lain. Jadi kenapa Tuhan menghentikan hujan? Karena Tuhan mau tunjukkan kepada orang-orang Israel bahwa Baal itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di tangan Tuhan. Bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di tangan Tuhan. Bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di tangan Tuhan. Kenapa ada eko ya? Oke. Mungkin bisa di-mute saja. Nah, jadi dalam mitologi Kanaan itu, Baal itu dewa badai, dewa hujan, dan semuanya itu dihentikan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Boleh next. Jadi ketika Tuhan menahan hujan, Tuhan sebenarnya sedang menunjukkan kepada orang-orang di sana bahwa ekonomimu tidak tergantung kepada Baal. Ekonomi dunia itu tidak tergantung kepada dewa, tidak tergantung kepada siapa yang bertahta, siapa yang berkuasa. Tuhan bisa menyelesaikannya. Jadi ekonomi Bapak Ibu bukan tergantung pada pekerjaan Bapak Ibu.
Kehidupan Bapak Ibu bukan tergantung dengan berapa besar deposito yang Bapak Ibu punya. Berapa besar investasi yang Bapak Ibu tanam hari ini. Tetapi ekonomi Bapak Ibu semuanya ada di tangan Tuhan. Jadi kalau begitu, apa yang Bapak Ibu dan saya harus kerjakan? Bapak Ibu harus tahu. Boleh next. Yang pertama yang Bapak Ibu harus tahu adalah kalau hari ini Tuhan menghentikan semua yang Bapak Ibu andalkan, ekonomi kita morat-marit, Bapak Ibu harus ingat bahwa ada Tuhan yang mengendalikan itu semua. Jadi kalau Tuhan mematikan saklarnya gitu, tetap gitu. Selesai. Selesai semuanya. Bapak Ibu, Tuhan bukannya jahat, bukannya Tuhan itu tidak senang Bapak Ibu hidup tenang, tetapi Tuhan mau Bapak Ibu tidak berpaling kepada Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu punya hubungan intim dengan Tuhan, punya relasi yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber dari segala kehidupan. Sudah tahu Pak saya Pak, nggak usah dikasih tahu, saya udah tahu. Cuma pertanyaannya ketika Bapak Ibu mengalami badai, ketika mengalami masalah, siapa yang Bapak Ibu cari pertama kali? Tuhan atau teman dekat? Atau atasan? Atau siapa? Jadi Bapak Ibu tahu. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan mengizinkan krisis dalam hidup Bapak Ibu dan saya? Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mengajar Bapak Ibu dan saya untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat bagian yang kedua. Saya sebut namanya sekolah kerit Bapak Ibu. Tuhan bilang begini sama Elia, Elia kamu sembunyi ya di kerit gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat ceritanya ini, karena Elia menghentikan hujan, maka Ahab ini nyari Elia dan mau bunuh Elia. Dia raja dan Elia cuma seorang diri. Tapi Tuhan berkata sembunyilah di kerit. Sebetulnya kalau kita lihat bahasa aslinya, sembunyi itu sebetulnya bukan karena dia takut, bukan sekedar sembunyi dari sembunyi dari kejarannya si Ahab, tetapi sebetulnya ini adalah sekolah yang Tuhan berikan buat Elia. Bapak Ibu, Tuhan sedang melatih Elia, mengajar Elia untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Cara memelihara Elia itu adalah dengan burung gagak. Bapak Ibu, ada yang pelihara burung gagak di sini? Enggak ada ya? Kayaknya burung yang enggak pernah mungkin enggak pengen dipelihara. Burungnya hitam, makan bangkai, dan ternyata burung ini rakus Bapak Ibu. Sampai anaknya pun enggak dikasih makan sama dia. Pokoknya kalau dia lihat makanan dimakan habis sama dia. Dia enggak peduli sama siapa saja. Burung ini, burung yang tidak pernah dipelihara orang, yang tidak ada bagus-bagusnya, burung yang rakus, yang enggak mau berbagi, tetapi Tuhan pakai dia untuk apa? Jadi kurir buat makanannya Elia pagi dan sore. Tuhan sedang mengajarkan kepada Elia bahwa hidup Elia itu tidak tergantung dengan situasi. Tuhan bisa membuat situasi yang tidak baik, Tuhan bisa mengubah hal-hal yang di luar akal, bisa membuat Elia bertahan hidup. Jadi burung ini burung yang luar biasa, tetapi Tuhan bisa. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Wah kalau saya dapat pekerjaan itu pasti baik, kalau dapat pekerjaan ini saya enggak baik. Begitu mungkin Bapak Ibu. Atau wah kalau saya punya uang segini pasti baik, kalau enggak punya uang segini pasti enggak baik. Atau Bapak Ibu enggak pernah berpikir bahwa wah boro-boro Pak atasan saya itu kejam banget, Pak atasan saya itu wah pelitnya luar biasa. Bapak Ibu, Tuhan bisa mengubah hatinya, Tuhan bisa mengubah situasinya. Kalau Tuhan sedang mengajari Bapak Ibu untuk masuk dalam sekolah kerit. Jadi,
Apa yang terjadi di sini kita bisa melihat sekarang. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak mungkin Pak orang itu jadi baik, mungkin. Gak mungkin Pak saya naik gaji, mungkin. Gak mungkin Pak di tengah krisis begini Pak, gak mungkin Pak, mungkin. Jadi hari ini satu pelajaran yang Bapak Ibu dan saya harus pelajari, tidak ada yang tidak mungkin di tangan Tuhan. Burung gagak saja yang tidak mungkin mengantar makanan, dipakai Tuhan untuk mengantar makanan buat Elia di sungai Kerit. Oke, jadi nggak usah dipusingin nih Bapak Ibu ya, siapa yang mau nolong Bapak Ibu, siapa mau jadi saluran berkat Bapak Ibu, tidak usah dipusingkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing bagaimana hidup saya. Yang harus Bapak Ibu pikirkan apa? Bagaimana Tuhan memberi perintah buat Bapak Ibu dan saya. Pergi ke Kerit, pergi. Mau dikasih makan apa, bagaimana, urusan Tuhan bukan urusan kita. Yang penting Bapak Ibu dan saya taat. Tapi ini susah Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu kan biasanya kan lihat dulu ya. Kalau Bapak Ibu pindah kerjaan, Bapak Ibu nego gaji dulu atau masuk kerja dulu? Nego gaji dulu kan. Saya dapat berapa? Pokoknya banyak lah gitu. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak? Bapak Ibu ngelamar di sebuah perusahaan terus ini kerjanya apa? Begini. Oke, gajinya berapa? Pokoknya banyak. Pokoknya kamu masuk dulu lah, nanti saya gaji pokoknya banyak. Bapak Ibu mau nggak? Nggak mau ya. Bapak Ibu harus tahu nominalnya ya. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan buat Bapak Ibu dan saya. Kalau Tuhan perintahkan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kerjakan dan saya kerjakan, percaya saja. Iya, saya tahu semuanya pasti baik. Semuanya pasti akan Tuhan tolong. Gagak akan Tuhan kirim buat Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang tidak pernah Bapak Ibu bayangkan akan membuat jalan berkat buat Bapak Ibu dan saya. Tapi Bapak Ibu menariknya adalah, tahu-tahu sungainya kering Bapak Ibu. Burung gagaknya nggak datang lagi Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apa yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu? Wah Tuhan nggak setia ini berarti. Lihat ini Bapak Ibu. Ketika Elia ada di Kerit itu, Keritnya itu selamanya keluar airnya, selamanya burung gagak memelihara dia. Betul nggak Bapak Ibu? Memelihara tidak? Tidak kan? Keritnya kering, gagaknya nggak datang lagi. Dan Tuhan bilang begini, pergi dari sini. Bapak Ibu kenapa seperti itu ya? Kenapa Tuhan nggak pelihara saja ya di situ ya? Udahlah sedikit-sedikit nggak apa-apalah. Pokoknya hidup saya tenang, nggak ada goncangan. Bapak Ibu lebih senang yang seperti itu kan? Betul nggak? Betul kan? Bapak Ibu senang yang begini ya, tenang pokoknya ya bisa makan, sehat. Udah cukup lah pokoknya begini. Bapak Ibu nggak suka dengan goncangan, tetapi Tuhan suka dengan goncangan. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Dia ingin membuktikan kepada Bapak Ibu bagaimana Dia dahsyat dan luar biasa. Oke, nah sekolahnya selesai. Elia tahu, oke Tuhan saya tahu, sekolah di Kerit tahu, hidup dia bukan tergantung kepada burung gagak, bukan kepada sungai Kerit, tetapi bergantung kepada Tuhan. Nah yang menarik adalah bagian ini. Yuk kita buka di dalam Raja-Raja Bapak Ibu selanjutnya. Ayat 7, di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 berkata begini. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada lagi turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Oke. Bapak Ibu pasti tahu cerita ini. Ada yang nggak tahu cerita ini? Tahu pasti ya, janda Sarfat. Seorang janda yang nggak punya apa-apa, cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Kemudian dia olah itu dan kemudian dia mati.
Bapak Ibu, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk lompat sebentar. Lihat 1 Raja-Raja 18 Bapak Ibu. Ayat 3. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya menjadi apa Bapak Ibu? Kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Berarti dia orang yang punya kedudukan, dia punya power, dia punya kekayaan. Betul ya Bapak Ibu ya? Oke, lihat ayat yang keempat. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil berapa Bapak Ibu? 100 orang nabi, lalu ia menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan apa Bapak Ibu? Mengurus makanannya. Jadi, selain Elia di Keret itu, ternyata ada nabi-nabi Tuhan yang dipelihara oleh siapa Bapak Ibu? Obadya. Obadya ini adalah seorang yang punya kedudukan di kerajaan, kepala istana. Dia bisa memelihara 100 nabi, memberi makan, membereskannya. Elia disuruh ke Obadya atau ke Sarfat Bapak Ibu? Ke Sarfat ya? Oke. Kepada siapa Bapak Ibu? Janda ya? Oke. Mari kita lihat ayat yang ke-10 di pasal 17. Pasal 17 ayat 10 itu berkata begini, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah ini jawabannya menarik ayat 12, mari kita lihat ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan apa Bapak Ibu? Mati. Pertanyaannya buat Bapak Ibu dan saya. Pertanyaan buat Bapak Ibu dan saya. Sebetulnya Tuhan itu sedang menolong janda Sarfat itu atau menolong Elia? Saya mau tanya lagi Bapak Ibu. Sebetulnya Tuhan itu mau menolong janda Sarfat atau menolong Elia? Menolong Elia sekaligus janda Sarfat. Wah. Bapak Ibu, saya coba cari nih janda Sarfat itu siapa sih gitu. Janda Sarfat itu bukan orang Israel Bapak Ibu. Dia tinggal di Sidon. Sidon itu tempat asalnya Isabel. Jadi ini orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu tadi baca, ini hebat nih perempuan ini. Ayat 12 berkata begini, demi Tuhan, Allahnya siapa? Allahmu bukan Allahku. Berarti dia tahu bahwa Elia ini punya Allah yang hidup. Wah ini keren nih. Kenapa Tuhan sampai melihat perempuan ini, janda ini? Karena ternyata janda ini tahu Tuhannya Elia. Waktu saya mempelajari ini saya mikir lagi nih, emang di Israel itu nggak ada janda-janda yang miskin juga, ini yang nggak punya apa-apa juga kan, kekeringannya semuanya yang kena kekeringan kan. Kenapa Tuhan harus sampai ke Sidon dan ketemu dengan janda ini? Mungkin saya akan buat seri khotbah berikutnya. Bapak Ibu, ini menarik Tuhan memperhatikan janda itu dengan kesulitannya. Dan kemudian ternyata dia menolong Elia dengan cara menolong. Wah ini gak pernah kepikiran Bapak Ibu ya. Biasanya Bapak Ibu kalau menolong orang itu kalau Bapak Ibu sudah kelebihan atau kekurangan? Kelebihan kan?
Nih saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya celana dua, celana panjang dua, yang satu baru dibeli, terus kemudian yang satu sudah pernah dipakai, terus kemudian ada datanglah saya pendeta Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu kasih saya yang mana? Yang baru atau yang bekas? Oke, wah barulah kan Pak Pendeta gitu kan. Tapi kalau yang datang bukan Pak Pendeta, yang bekas ya Bapak Ibu ya, oke. Saya belajar dari papa mertua saya. Jadi saya punya sahabat, dia datang dari, kalau nggak salah dia sedang merantau, dulu dia tinggal di Lampung, dia orang Jawa tinggal di Lampung, terus kemudian dia merantau sampai ke Medan sana, terus ya pokoknya di daerah-daerah Sumatera Utara, gitu. Terus kemudian dia main ke Jakarta, dalam keadaan yang waktu itu kalau nggak salah istrinya sedang punya anak dan dia lagi hamil, dan kemudian dia tinggal di rumah saya dan ketemu mertua saya. Mertua saya barusan beli celana panjang Bapak Ibu. Terus tahu-tahu teman saya bilang begini, makasih ya Jos, tadi papa mertuamu ngasih saya celana, saya lihat, wih celana baru ini yang barusan kemarin dia beli. Nah ini menarik Bapak Ibu. Ketika saya tanya papa mertua saya kan, Pi ngasih celana buat teman saya, iya. Kan ada teman, kan saya bilang ini, kan ada celana yang lain, kenapa cari yang baru? Jawabannya tahu Bapak Ibu, dia bilang begini sama saya, itu enggak akan pernah saya lupakan. Kalau kamu dikasih, ada suruh milih, ada celana bekas atau celana baru, kamu milih celana bekas atau celana baru? Saya bilang celana baru, ya udah saya kasih yang baru, betul kan saya? Bapak Ibu, apakah dia pernah berharap untuk teman saya membalas budinya dia? Kira-kira teman saya nanti akan balas enggak? Enggak, sampai papi saya meninggal, teman saya enggak pernah datang lagi, udah enggak pernah ada lagi. Dia kehilangan Bapak Ibu? Bapak Ibu, kadang ketika kita memberi itu, kita menghitung dengan begitu rumit. Kenapa? Karena matematika kita berbeda dengan matematika Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Dan hari ini Tuhan datang kepada Elia dan berkata, Elia, kamu cari janda Sarfat dan saya akan memelihara hidup kamu di sana. Mungkin hari ini Bapak Ibu kesulitan, keuangan, kesulitan segala macam. Bapak Ibu yang Bapak Ibu pikirkan siapa? Ini dia. Kalau sama dia saya bisa pinjam uang nih, dia punya duit banyak nih, saya pinjam dia ke sana. Atau mungkin Bapak Ibu, saya ketemu bos saya aja deh. Saya mau kaspun bos saya, karena pasti dia punya uang. Bapak Ibu pernah ketemu teman yang lebih susah dari Bapak Ibu dan berkata begini, pinjam dulu 100 gitu. Bapak Ibu pasti bilang, dia juga susah, sama-sama susah kok, saya mau pinjam dia, saya minta tolong dia, enggak mungkin. Tapi hari ini Bapak Ibu, hari ini, Tuhan mau kasih sesuatu yang luar biasa. Dari pindah air, habis air ke habis harapan. Kepada orang yang tadi, kepada sungai Kerit yang sudah habis, enggak punya resource-nya habis. Dan Tuhan memelihara dengan seorang yang enggak punya apa-apa. Dan menarik Bapak Ibu, Elia berkata begini. Elia berkata begini. Ayat 13, yuk kita baca bersama-sama Bapak Ibu, ayat 13. 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Sudah Bapak Ibu? 1, 2, 3. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah padaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saya kayaknya pernah bicara ini.
Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu sedang kesulitan luar biasa, dan saya hamba Tuhan datang ke rumah Bapak Ibu cuma punya sepiring makanan itu, dan Bapak Ibu habis ini saya mati. Saya datang dan saya bilang, buat saya dulu ya, kamu belakangan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan kepada saya? Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan dengan saya? Pendeta enggak punya perasaan ini. Saya mau mati minta makan duluan ini. Harusnya pendeta itu ngalah kan? Jemaatnya dulu makan, baru pendetanya belakangan gitu ya. Betul Bapak Ibu? Oh enggak. Menarik ini Bapak Ibu. Dan yang menarik lagi sebetulnya ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ini bukan orang Israel, dia enggak punya pengalaman dengan Tuhannya orang Israel, tapi dia percaya penuh dengan apa yang Tuhan firmankan. Dan dia mengalami mujizat yang luar biasa. Tepungnya enggak habis, minyaknya enggak habis. Jadi dimakan bertiga, bisa lagi. Makan lagi, bisa lagi. Makan lagi, bisa lagi. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai semuanya selesai. Elia juga dipelihara di sana ya. Kalau Bapak Ibu mau diberkati, pelihara hamba Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Waktu saya mau menyampaikan ini agak gimana gitu loh. Bapak Ibu harus kasih makan saya pertama, Bapak Ibu nanti belakangan. Bapak Ibu harus kasih uang saya, nanti Bapak Ibu dikasih. No. Kalau saya mau diberkati berarti saya harus kasih Pak Pendeta. No. Enggak begitu Bapak Ibu, enggak begitu. Bapak Ibu pernah dengar enggak ada pendeta yang berkata begini, Bapak Ibu harus memberi kepada Tuhan karena ini investasi surgawi. Bapak Ibu ada yang pernah dengar begitu? Saya tidak setuju 1000%, saya tidak setuju. Gereja bukan tempat investasi, gereja bukan transaksional. Kalau Bapak Ibu memberi itu ya sudah memberi tanpa pernah berpikir akan dikembalikan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau memberi ya memberi, selesai. Mau dipakai apa, udah diem aja, itu urusan Tuhan bukan urusan Bapak Ibu. Sudah saya memberi Tuhan, sudah selesai. Kalau Tuhan membalas itu urusan Tuhan. Jadi bukan transaksional. Saya ingat sekali teman saya begini nih Bapak Ibu. Saya ingat sekali dan itu berkesan. Dia bilang begini, wah saya mau nyicil rumah Yos, cuma uang saya kurang. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan dia? Coba tebak. Berhadiah nih. Apa yang dilakukan? Dia bilang begini sama saya ngasihnya enggak 10% lagi, tapi 20%. Supaya berkat saya tambah besar. Waktu pertama saya bilang, bagus ya, bisa ya, bisa Yos gitu. Ini investasi. Kalau begitu Bapak Ibu jangan Bapak Ibu punya uang tabungan di bank? Punya? Udah keluarin semua, masukin ke kantong persembahan. Investasi ini lebih besar bunganya, lebih besar dapatnya. Betul Bapak Ibu? Enggak begitu kan caranya? Enggak begitu Bapak Ibu bukan transaksional ya. Jadi ketika si janda ini membuat buat Elia, ya dia buat saja buat Elia. Karena dia menaati Tuhan. Walaupun di ayat 14 dia tahu ada janji pemeliharaan Tuhan. Lihat ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan ini tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli ini pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bayangin Bapak Ibu, tapi itu kan gak kelihatan mata ya Bapak Ibu ya. Waktu dia belum ngasih terus kemudian Elia bilang ini, tenang. Tuh ada 5 truk di belakang tuh, sudah siap untuk kamu semua. Kalau Bapak Ibu lihat 5 truk, Bapak Ibu dengan gampang memberi kan. Tapi truknya gak kelihatan Bapak Ibu.
Makanannya nggak kelihatan, tetapi dia melakukannya itu karena dia percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, krisis boleh terjadi. Mau sesulit apapun hidup yang akan Bapak Ibu alami. Tapi ketika Bapak Ibu mempercayai Tuhan, Tuhan bisa memelihara Bapak Ibu dengan cara yang ajaib. Elia dipelihara dengan apa yang pertama? Burung gagak. Burung yang rakus, yang tidak baik, diubah Tuhan menjadi burung yang murah hati, memberi Elia makan. Tapi kemudian Tuhan disitulah hanya sekolah bagaimana dia tahu bagaimana pemeliharaan Tuhan. Sehingga ketika dia keluar dan ketemu dengan si janda Sarfat, dia nggak bilang begini, yang bener aja nih Tuhan mau sama orang begini, ini orang juga mau mati, mau saya hidup dengan dia. Ya kenapa nggak Obaja tadi loh? Kalau Obaja tadi kan enak ya Bapak Ibu ya, wah kepala istana, wah udah enak begitu loh. Enggak. Carinya yang mana? Janda Sarfat. Menarik lagi adalah kenapa Tuhan nggak pakai janda-janda di Israel? Karena Tuhan tahu hati. Ingat Bapak Ibu, Tuhan apa? Tahu hati. Tuhan jauh-jauh nyari orang karena Tuhan melihat hati. Dia tahu apa yang sedang dipikirkan, dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Tuhan tahu hati setiap kita. Bagaimana Bapak Ibu nanti siap untuk melakukan perintah Tuhan. Dan janda Sarfat ini, walaupun dia nggak kenal Tuhan, dia mau melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan dia mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dia bukan orang yang transaksional, yang berkata begini, Tuhan, kalau Tuhan saya pelihara Elia, nanti Tuhan pelihara saya. Enggak ada begini. Tuhan, kalau Tuhan kasih saya naik gaji, nanti saya akan persembahkan. Enggak begitu. Enggak begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau setia. Setia bukan karena Bapak Ibu mau diberkati. Setia karena Bapak Ibu hanya punya setia buat Tuhan. Bapak Ibu datang ke gereja bukan supaya, wah hidup saya kalau enggak ke gereja nanti saya dapat malapetaka. Enggak begitu. Bapak Ibu ke gereja karena Bapak Ibu mengasihi Tuhan dan pengen ketemu dengan Tuhan. Jadi, kalau hari ini Tuhan mengizinkan sungai Kerit Bapak Ibu kering, Tuhan sedang menyediakan janda Sarfat untuk memelihara hidup Bapak Ibu. Dan kalau Tuhan pakai Obaja tadi, itu bukan providensia. Kalau Tuhan pakai janda kaya itu bukan namanya providensia, tapi apa? Donasi. Betul ya? Donasi, sumbangan gitu. Tetapi ketika dia nggak punya apa-apa, berarti Tuhan sedang menyediakan. Itu bukan karena janda itu punya banyak, tetapi karena Tuhan yang membuatnya menjadi luar biasa. Boleh next. Yang terakhir, ketika janda itu melakukannya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia memberikan semuanya buat Tuhan. Dia berikan semuanya buat hamba Tuhan. Dia berikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan dia dipelihara hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Utamakan Tuhan Bapak Ibu. Dalam segala keadaan Bapak Ibu utamakan Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Bahwa persembahan Bapak Ibu disiapkan dari rumah dengan baik-baik dan berkata, Tuhan saya sudah mengatur persembahan saya buat Tuhan. Ini ucapan syukur saya buat Tuhan kepada Tuhan. Saya mau berikan ini buat Tuhan. Saya mau taruh ini dalam kantong persembahan. Dan biarlah ini menyenangkan Tuhan. Enggak peduli nanti Tuhan memberkati atau tidak memberkati. Tetapi itulah wujud pengabdian Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Tuhan bukan transaksional. Jadi, ketika janda itu melakukannya, maka Tuhan membuat keajaiban.
tidak habis, tidak berkurang. Jadi itu berlanjut terus, berlanjut terus, berlanjut terus, berlanjut terus. Mungkin hari ini gaji Bapak Ibu nggak naik. Tapi kebutuhan Bapak Ibu naik. Tetapi bisa membuat gaji Bapak Ibu nggak habis sampai di akhir bulan. Nggak tahu caranya bagaimana. Nggak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan, tetapi Bapak Ibu bisa sampai di akhir bulan dengan baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mungkin Tuhan tidak kirim truk kontainer untuk menolong Bapak Ibu hari ini. Bapak Ibu punya lumbung-lumbung yang banyak begitu. Tetapi mungkin Bapak Ibu, Tuhan akan mengajari Bapak Ibu untuk bergantung hari demi hari, hari demi hari. Hari demi hari Tuhan akan pelihara Bapak Ibu. Seperti janda Sarfat ini dipelihara Tuhan. Seperti Elia ini dipelihara Tuhan. Dia akan pelihara Bapak Ibu. Dia bertanggung jawab atas hidup Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu dan saya takutkan hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, sepanjang 4 minggu ini Bapak Ibu melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Masih ingat minggu yang pertama Bapak Ibu? Jehovah Jireh. Allah menyediakan di tempat di mana Allah menyediakan buat Bapak Ibu. Dia tidak menyediakan seperti sulapan, Bapak Ibu minta dikasih, enggak. Tetapi dia sudah menyediakannya lebih dulu. Jadi dia tahu Bapak Ibu di situ butuh keperluan Bapak Ibu, Tuhan sudah sediakannya di situ. Minggu yang kedua, Bapak Ibu tahu logikanya? Masih ingat burung godwit? Nyediakan makannya di mana? Enggak tanggung-tanggung. Dari Alaska dia harus terbang ke mana? Ke New Zealand, 11 hari, 8 sampai 11 hari, 11.000 sampai 12.000 kilo. Tuhan mengajarkan buat kita, kalau Tuhan memelihara burung, Tuhan juga pasti memelihara Bapak Ibu dan saya. Dan kemarin, ingat minggu lalu Pak Dedi, mana itu artinya apa? Enggak diketahui, enggak ngerti gitu ya. Tuhan bisa menyediakan makanan yang tidak pernah Bapak Ibu bayangkan, pikirkan dalam hidup Bapak Ibu, Tuhan sediakan itu. Tapi Bapak Ibu tetap apa? Harus bangun pagi ya. Bangun pagi. Kalau nggak bangun pagi apa yang terjadi? Makanannya basi, makanannya hilang. Bapak Ibu tetap harus kerja keras, kerja keras. Tiap hari harus kerja keras, kerja keras. Pungut ini untuk semua. Berkat Tuhan tiap pagi. Anak-anak muda jangan bangun siang-siang. Bangun pagi. Firman Tuhan berkata begitu. Bangun pagi. Cari berkat Tuhan, lakukan, dan Bapak Ibu akan dipelihara Tuhan. Dan hari ini, krisis boleh datang, ekonomi boleh porak-poranda, tapi Bapak Ibu punya Tuhan yang bisa mengubah burung gagak menjadi pengantar makanan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan, walaupun Bapak Ibu nggak punya apa-apa, Tuhan bisa memelihara Bapak Ibu. Tepung dan minyak Bapak Ibu bisa tidak habis ketika Bapak Ibu memberikannya itu kepada Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat buat Bapak Ibu dan saya. Sepanjang 4 minggu ini kita belajar tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Jadi yang pertama, Tuhan adalah sumber dari segala sesuatunya. Dunia ini hanya salurannya. Jadi Bapak Ibu dan saya hanya saluran berkatnya. Yang kedua, Tuhan sanggup memprogram ulang, meremap apa yang sudah ada. Jadi dia, kalau Bapak Ibu lihat gagak itu burung yang jelek, Tuhan bisa mengubahnya menjadi yang baik. Kalau janda itu enggak punya apa-apa, Tuhan bisa mengubahnya menjadi saluran berkat buat Bapak Ibu. Tuhan bisa memprogram ulang segala situasi yang sedang Bapak Ibu alami hari ini. Dan yang terakhir, ketaatan itu membukakan berkat, mujizat buat Bapak Ibu. Apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu, saudara sekalian? Apa yang menggelisahkan hati Bapak Ibu hari-hari ini? Apakah persediaan Bapak Ibu mulai menipis? Apakah lumbung-lumbung Bapak Ibu mulai kosong? Apa yang Bapak Ibu takutkan hari-hari ini? Dia adalah Jehovah Jireh.
Allah yang memelihara Bapak Ibu.